Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 April berjudul Sikap terhadap fakta keunikan individu. Sikap terhadap fakta keunikan individu. Saudara, kita harus merenungkan bahwa tidak ada dua orang yang sama di jagat raya ini. Itu berarti Tuhan menciptakan setiap individu sangat unik. Masing-masing individu diciptakan Tuhan dalam keadaan yang unik dan istimewa. Hal itu harus diterima sebagai hal yang luar biasa. Sungguh sangat mengagumkan. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, saudara. Pertama, hendaknya kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab masing-masing individu tidak ada bandingannya. Karena setiap individu berkeadaan unik dan istimewa, maka tidak bisa dibandingkan dengan individu lain, siapapun. Orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain adalah orang yang tidak menerima dan tidak mengerti kebesaran dan keagungan Tuhan yang menciptakan setiap individu dengan keunikan dan keistimewaannya sendiri. Bila kita memahami hal ini, maka kita juga tidak akan menjadi sombong, merasa memiliki kelebihan dari orang lain, kemudian memandang rendah orang lain. Kesadaran bahwa Tuhan menciptakan setiap individu sangat unik dan istimewa akan membuat kita tidak akan menghina orang lain, tidak merendahkan atau menghina orang lain. Tindakan merendahkan menghina orang lain ini merupakan penghinaan kepada Tuhan yang telah memberikan kepada masing-masing orang itu porsi dengan kebijaksanaannya. Dengan menyadari kebenaran ini, kita menjadi rendah hati. Ya. Bukan rendah diri kalau kita dianggap kurang dibanding orang lain. Kalau kita memiliki kelebihan dari orang lain, di mata manusia kita tidak merendahkan orang lain. Jadi harus saya tegaskan, dengan menyadari kebenaran ini kita juga tidak menjadi rendah diri atau minder kalau ternyata keadaan kita berbeda dengan orang lain. Berbeda bukan berarti selalu lebih rendah atau lebih tinggi. Berbeda bukan berarti lebih baik atau juga lebih buruk. Karena ukuran yang dikenakan manusia pada umumnya salah, maka banyak orang satu pihak merasa lebih dari orang lain, sehingga menjadi sombong. Lalu menjadi rendah diri atau minder kalau merasa dia tidak lebih dari orang lain menurut pemandangan umum. Kompensasi dari orang minder itu bermacam-macam, saudaraku. Malah ada yang makin sombong, tapi ada yang semakin tidak memiliki keyakinan diri. Dan orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki integritas, saudaraku. Ya, tidak memiliki integritas. Kedua, hendaknya kita tidak berusaha menjadikan diri kita seperti orang lain. Apa yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah proses meniru, bukan? Dari generasi ke generasi ini berlangsung secara otomatis, ya, proses meniru ini. Pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya dan apa yang dilihatnya dari lingkungannya. Ini yang disebut Petrus sebagai cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang. Inilah proses membangun gambar diri yang salah. Sebagai umat pilihan kita harus seperti atau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab kita masing-masing adalah orisinil. Jangan menjadi salinan. Saudara adalah saudara. Jangan mencontoh orang lain. Artinya jangan
menjadi seperti orang lain. Jadilah seperti dirimu dan mohon petunjuk Tuhan bagaimana menjadi dirimu sendiri dan aku menjadi diriku sendiri. Setiap kita dilahirkan orisinil. Oleh sebab itu jangan mati sebagai salinan. Salinan artinya tidak menjadi seperti yang Allah rancang. Orisinil artinya menjadi seperti yang dirancang Allah. Salinan artinya tidak menjadi seperti yang dirancang Allah. Masing-masing harus bergumul untuk menemukan bagaimana seharusnya dirinya menjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita harus tetap dalam pembentukan Tuhan yang memberi kita keadaan khusus sampai kita menjadi bejana seperti yang Tuhan kehendaki. Kita harus bergumul supaya kita menjadi bejana seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau membentuk kita menjadi seperti apa kita kelak sesuai dengan kehendaknya. Berikutnya, ketiga, hendaknya kita menemukan tempat kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Hal ini bertalian dengan bakat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, setiap kita harus menemukan pemberian khusus yang Tuhan berikan agar kita dapat mengembangkannya. Dengan demikian kita dapat mengabdi kepada Tuhan, sebab dengan pengembangan pemberian khusus atau yang disebut sebagai bakat atau apapun, kita menjadi istimewa di tempat kita dan mempersembahkan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Kita harus menemukan tempat khusus dengan talenta khusus yang Tuhan berikan, yang semua itu harus kita persembahkan bagi Tuhan. Yang semua itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita filosofi, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya, teleoso, to fulfill atau finish. Menyelesaikan pekerjaan Bapa yang diemban oleh Tuhan Yesus. Kita pun juga harus menyelesaikan pekerjaan Bapa yang kita emban secara khusus. Jadi menanggapi keunikan yang kita miliki masing-masing, kita harus mengembangkannya supaya kita bisa mempersembahkannya bagi Tuhan secara istimewa karena orang lain tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Orang lain punya keistimewaan sendiri yang tidak bisa kita lakukan juga. Keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri, kita kembangkan untuk memenuhi maksud Tuhan, memberikan keunikan atau kelebihan tersebut. Pada akhirnya ketika kita menghadap Tuhan, kita seperti hamba yang membawa 10 mina dari modal 1 mina yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Bukan 1 mina tetap menjadi 1 mina, tapi 1 mina bisa menjadi 5, bisa menjadi 10. Kita lipat gandakan. Kesempatan hidup ini sangat terbatas. Di kesempatan yang terbatas ini, hendaknya kita meletakkan kepentingan untuk berbuah bagi Tuhan lebih dari segala cita-cita dan keinginan kita. Agar tidak percuma Tuhan menciptakan kita dengan keadaan unik dan luar biasa ini. Maka kita harus mengembangkan diri menjadi murid Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh menjadi istimewa di dalam kerajaan Allah. Berbahagia orang yang sungguh-sungguh menemukan panggilan khusus dan tempat khususnya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.